Pernah nggak sih kalian merasa ada sesuatu yang salah dengan dunia ini? Kita hidup di zaman dimana yang dipuja-puja bukan lagi nilai atau karakter, tapi barang-barang mewah yang berkilauan. Semua orang sibuk menunjukkan siapa yang paling kaya, paling stylish, paling wah. Tapi pernahkah kalian berpikir, kenapa kita begitu terpikat dengan gaya hidup mewah? Apakah ini benar-benar tentang kepuasan diri, atau sebenarnya kita cuma menjadi budak dari apa yang kita lihat di media sosial? Atau lebih parah lagi, kita sudah kehilangan jati diri dan menggantinya dengan logo-logo brand terkenal. Poin 1, mewahnya gaya hidup atau hidup dalam kemewahan. Kemewahan itu seperti magnet, menarik semua orang untuk mendekat. Tapi apa yang sebenarnya membuat kita begitu tertarik pada kemewahan? Apakah karena kilauannya yang memukau, atau karena kita terlalu takut dianggap tidak sukses jika tidak memilikinya? Dunia sudah berubah, dan sekarang ukuran kesuksesan bukan lagi seberapa banyak kamu membantu orang lain, tapi seberapa banyak barang branded yang bisa kamu pamerkan. Ketertarikan pada kemewahan ini bukan datang secara alami. Ini adalah hasil dari bombardir iklan, media sosial, dan selebriti yang setiap hari menyodorkan gaya hidup tak terjangkau ke wajah kita. Kita menjadi terhipnotis, percaya bahwa barang-barang ini bukan hanya akan meningkatkan status sosial kita, tapi juga memberikan kebahagiaan. Tapi tunggu dulu, apakah benar kebahagiaan itu bisa dibeli dengan uang? Atau kita hanya sedang ditipu oleh ilusi? Coba deh kita lihat media sosial sekarang. Setiap detik ada ribuan gambar dan video yang memamerkan gaya hidup super mewah. Dari liburan ke pulau pribadi, pesta ulang tahun yang lebih mirip festival, hingga koleksi mobil sport yang harganya bisa buat beli rumah sekalian. Pertanyaannya, apakah mereka benar-benar menikmati itu semua? Atau hanya sedang berusaha menunjukkan sesuatu yang mungkin tidak mereka miliki? Media sosial adalah mesin pencetak ilusi. Kita melihat selebriti dan influencer yang tampaknya hidup tanpa masalah, dan kita mulai merasa hidup kita tidak cukup baik. Kita lupa bahwa apa yang kita lihat hanyalah potongan-potongan yang dipilih dengan hati-hati, bukan keseluruhan gambar. Kita terperangkap dalam permainan perbandingan yang tidak ada akhirnya, di mana kebahagiaan diukur dari seberapa banyak likes dan followers yang kita dapatkan. Media sosial telah berhasil menciptakan obsesi terhadap kemewahan. Tetapi, apakah itu benar-benar yang kita inginkan? Kita lebih sibuk nungguin like daripada nungguin momen bahagia datang. Kayaknya buat sebagian orang, hidup tanpa like itu lebih menakutkan daripada hidup tanpa makan. Kenapa ya? Kita selalu merasa bahwa kemewahan adalah tanda kesuksesan, padahal banyak orang yang kelihatannya mewah tapi sebenarnya hidup dari utang. Kita melihat mobil mewah, rumah besar, pakaian mahal, dan langsung berpikir, wow, dia pasti sukses besar. Padahal di balik itu semua bisa jadi ada tekanan finansial, stres yang tak tertahankan, dan bahkan kehilangan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kemewahan telah menjadi simbol status dalam masyarakat modern. Ini adalah cara kita menunjukkan bahwa kita telah sukses, meskipun seringkali itu hanya permukaan belaka. Kita terjebak dalam siklus di mana kita merasa harus terus-menerus membuktikan diri kepada orang lain melalui barang-barang yang kita miliki. Ironisnya, semakin banyak kita mengejar kemewahan, semakin kita merasa tidak pernah cukup. Kita terjebak dalam lingkaran setan yang tak berujung, di mana kebahagiaan dan kepuasan selalu tampak di luar jangkauan. Poin 2, gaya hidup mewah dan keterasingan diri. Kenapa sih kita selalu merasa perlu membeli penerimaan dari orang lain? Seolah-olah harga diri kita bisa diukur dari berapa banyak uang yang kita habiskan untuk barang-barang mewah. Kita hidup di masyarakat di mana penampilan luar lebih penting daripada esensi dalam. Gaya hidup mewah seringkali menjadi cara kita berusaha diterima, dicintai, dan dihormati oleh orang lain. Apakah semua ini benar-benar memberikan kepuasan batin? Membeli penerimaan adalah permainan yang tidak akan pernah kita menangkan, sebab standar yang ditetapkan oleh masyarakat terus bergerak, dan kita selalu dipaksa untuk mengejar sesuatu yang baru, yang lebih besar, yang lebih mahal. Akibatnya kita kehilangan jati diri, dan segala sesuatu menjadi tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita, bukan tentang siapa kita sebenarnya. Ketika kita mencoba membeli penerimaan,
kita sebenarnya sedang menegaskan bahwa kita tidak merasa cukup baik dengan siapa kita. Dan ini, teman-teman, adalah tragedi terbesar dalam hidup modern. Semakin kita mengejar kemewahan, semakin kita merasa terasing dari diri kita sendiri. Kita begitu sibuk mencoba untuk menjadi seseorang di mata orang lain, sehingga kita lupa siapa diri kita yang sebenarnya. Kita mulai menilai diri kita sendiri berdasarkan barang-barang yang kita miliki, bukan berdasarkan karakter, nilai, atau kebahagiaan sejati. Ketika kita terus-menerus berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang lain melalui gaya hidup mewah, kita mulai kehilangan kontak dengan apa yang sebenarnya penting bagi kita. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk citra yang ingin kita ciptakan di mata orang lain. Akibatnya, kita merasa hampa, tidak puas, dan selalu mencari sesuatu yang lebih untuk mengisi kekosongan tersebut. Kita terjebak dalam siklus tak berujung, di mana kita selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup, dan selalu merasa bahwa kebahagiaan itu ada di luar sana, menunggu untuk dibeli. Kita sibuk jadi versi palsu dari diri kita sendiri, sementara diri kita yang asli malah entah kemana. Mungkin dia lagi nonton kita dari kejauhan sambil geleng-geleng kepala. Kenapa sih gaya hidup mewah itu gak pernah bisa memuaskan kita? Jawabannya sederhana, karena kita mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Gaya hidup mewah menawarkan kesenangan sementara, tapi tidak pernah bisa memberikan kebahagiaan jangka panjang. Ketika kita membeli barang mewah, kita mungkin merasa senang untuk sementara waktu, tapi perasaan itu cepat memudar, dan kita segera merasa perlu untuk membeli sesuatu yang lebih lagi. Gaya hidup mewah tidak pernah bisa memuaskan, karena itu adalah ilusi. Ilusi bahwa kita bisa membeli kebahagiaan, kepuasan, dan rasa diterima, tapi kenyataannya semua itu tidak bisa dibeli. Kebahagiaan sejati datang dari dalam, dari bagaimana kita menjalani hidup kita, dari hubungan yang kita bangun, dan dari apa yang kita berikan kepada dunia. Gaya hidup mewah mungkin terlihat menggiurkan, tapi pada akhirnya itu adalah jalan buntu yang hanya akan meninggalkan kita dengan rasa kosong dan keinginan yang tak pernah terpenuhi. Poin 3. Pengaruh budaya dan media dalam membentuk keinginan akan kemewahan. Budaya kita telah lama menanamkan dalam pikiran kita bahwa kesuksesan diukur dari seberapa banyak yang kita miliki. Dari kecil kita sudah diajarkan bahwa semakin banyak barang yang kita punya, semakin sukseslah kita. Media dan iklan terus-menerus menegaskan pesan ini, membuat kita percaya bahwa kebahagiaan dan status hanya bisa dicapai melalui kepemilikan materi. Budaya konsumtif ini bukan hanya merusak hubungan kita dengan uang, tapi juga merusak hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain. Kita menjadi lebih terobsesi dengan apa yang kita punya daripada dengan siapa kita sebenarnya. Kita mulai mengukur diri kita berdasarkan barang-barang yang kita miliki, bukan berdasarkan karakter atau kontribusi kita kepada masyarakat. Budaya ini membuat kita kehilangan perspektif tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup, dan kita menjadi budak dari apa yang seharusnya menjadi alat untuk mendukung kehidupan kita. Media memiliki peran besar dalam membentuk obsesi kita terhadap gaya hidup mewah. Setiap hari kita dibombardir dengan gambar-gambar dan cerita-cerita tentang orang-orang kaya dan sukses yang hidup dalam kemewahan. Kita melihat selebriti, influencer, dan bahkan teman-teman kita yang tampaknya hidup dalam kemewahan, dan kita mulai merasa bahwa kita harus mengikuti jejak mereka jika ingin dianggap sukses. Media tidak hanya menampilkan gaya hidup mewah sebagai sesuatu yang diinginkan, tapi juga sebagai sesuatu yang normal dan dapat dicapai oleh siapa saja. Ini menciptakan harapan yang tidak realistis dan membuat kita terus-menerus merasa tidak cukup jika tidak bisa mengikuti tren terbaru. Media sosial memperburuk keadaan dengan memberikan kita akses langsung ke kehidupan orang lain, memungkinkan kita untuk membandingkan diri kita dengan mereka setiap saat, dan semakin kita membandingkan diri, semakin kita merasa kurang, dan semakin kita terjebak dalam siklus konsumsi yang tidak pernah berakhir. Media itu seperti pacar posesif yang selalu bilang, kamu harus jadi lebih baik lagi, padahal kita udah sempurna dengan cara kita sendiri. Tapi entah kenapa kita masih aja percaya sama omong kosongnya. Penting bagi kita untuk menyadari pengaruh budaya dan media terhadap pandangan kita tentang kesuksesan dan kebahagiaan. Jika kita tidak sadar, kita akan terus-menerus mengejar sesuatu yang tidak akan pernah memuaskan kita. Kita harus berhenti sejenak, bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar menginginkan apa yang kita kejar, atau kita hanya mengikuti arus karena itulah yang diajarkan kepada kita. Kesadaran adalah langkah pertama menuju kebebasan dari siklus konsumsi yang tidak pernah berakhir. Ketika kita mulai menyadari bahwa kita tidak
tidak harus mengikuti apa yang dikatakan media atau budaya. Kita bisa mulai hidup sesuai dengan nilai-nilai kita sendiri. Kita bisa mulai mengejar kebahagiaan yang sejati, bukan ilusi yang dijual oleh media dan iklan. Ini adalah langkah penting menuju hidup yang lebih bermakna dan memuaskan, di mana kita bisa merasa cukup dengan apa yang kita miliki dan tidak lagi terjebak dalam pengejaran tanpa akhir. Poin 4, mengambil kendali kembali atas kehidupan kita. Untuk mengambil kendali kembali atas hidup kita, kita perlu mengembangkan kesadaran finansial. Kesadaran finansial adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola keuangan kita dengan bijak. Ini berarti kita tidak hanya tahu berapa banyak uang yang kita miliki, tapi juga bagaimana kita menggunakannya untuk mendukung nilai-nilai dan tujuan kita. Dengan kesadaran finansial, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik tentang bagaimana kita membelanjakan uang kita, dan kita bisa mulai membebaskan diri dari jebakan konsumsi yang berlebihan. Kesadaran finansial juga melibatkan pemahaman tentang bagaimana kita dipengaruhi oleh budaya dan media. Ketika kita sadar akan pengaruh ini, kita bisa mulai mempertanyakan apakah kita benar-benar membutuhkan barang-barang yang kita inginkan, atau kita hanya membelinya karena tekanan sosial. Dengan mengembangkan kesadaran finansial, kita bisa mulai mengambil kendali kembali atas hidup kita, dan kita bisa mulai hidup dengan lebih sederhana, lebih bermakna, dan lebih bahagia. Langkah berikutnya dalam mengambil kendali kembali atas hidup kita adalah dengan menetapkan prioritas dan tujuan hidup yang sejati. Ini berarti kita harus berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting bagi kita? Apa yang kita ingin capai dalam hidup ini? Apakah kita ingin diingat karena barang-barang yang kita miliki, atau karena kontribusi yang kita berikan kepada dunia? Menetapkan prioritas dan tujuan hidup yang sejati adalah cara kita untuk memastikan bahwa kita tidak terjebak dalam pengejaran tanpa akhir akan kemewahan dan status. Ini juga membantu kita untuk tetap fokus pada apa yang benar-benar penting, sehingga kita bisa menghindari distraksi yang ditawarkan oleh media dan budaya. Dengan menetapkan prioritas dan tujuan yang sejati, kita bisa mulai hidup dengan lebih bermakna, dan kita bisa mulai merasa puas dengan apa yang kita miliki, bukan dengan apa yang orang lain katakan harus kita miliki. Kita ini kayak hamster yang lari di roda, terus-terusan mengejar sesuatu yang sebenarnya nggak pernah kemana-mana. Saatnya turun dari roda itu dan mulai hidup yang benar-benar bergerak maju. Untuk benar-benar bebas dari jebakan gaya hidup mewah, kita perlu belajar mengatasi tekanan sosial dan membangun kemandirian pikiran. Tekanan sosial adalah kekuatan yang sangat kuat, dan seringkali kita merasa harus menyesuaikan diri dengan apa yang diinginkan oleh orang lain. Tapi jika kita terus-menerus mengikuti apa yang orang lain inginkan, kita akan kehilangan jati diri kita sendiri. Membangun kemandirian pikiran berarti kita belajar untuk berpikir dan membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan berdasarkan apa yang orang lain pikirkan atau katakan. Ini berarti kita harus belajar mengatakan tidak, belajar menerima diri kita apa adanya, dan belajar menghargai diri kita sendiri tanpa perlu validasi dari orang lain. Dengan membangun kemandirian pikiran, kita bisa mulai hidup dengan lebih bebas, lebih otentik, dan lebih bahagia, tanpa perlu tergoda oleh kemewahan yang hanya memberikan kepuasan sementara. Pada akhirnya, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita ingin terus menjadi budak dari ilusi kemewahan, atau kita ingin hidup yang lebih berarti dan otentik? Apakah kita ingin terus mengejar sesuatu yang tidak akan pernah memuaskan kita, atau kita ingin mulai hidup dengan cara yang benar-benar kita inginkan? Saatnya kita mengambil kendali kembali atas hidup kita dan berhenti membiarkan orang lain mendikte apa yang harus kita kejar. Jadi, apakah kalian siap untuk meninggalkan ilusi dan mulai hidup yang sebenarnya? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk info finansial selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.